The most important thing in praying, I'll give you some points of heart attitude when praying, and there are 5 points. First, pray with a sincere heart. Second, pray with humility. Third, pray with a pure heart. Fourth, pray with faith. Fifth, pray with a forgiving heart. Firstly, let's look at the book of 1 Samuel 16 verse 7 part B. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. This verse talks about how David was anointed to be a king. David had an extraordinarily sincere heart, so God anointed him to be a king. Secondly, an attitude of humility. Let's look at our Bible in James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up in honor. If you pray with humility, then the anointing will increase. The anointing is protection, strength, wisdom, and so on. The third is to pray with a pure heart. The first is in the Psalm 24 chapter 4. Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Pure means not mixed with hurt feelings. Don't pray while cursing other people. For example, God, I will pray for a friend who hurt me so that he can quickly get karma, like what they did to me. My brothers and sisters, this prayer asks for vengeance from God, and it's not pleasing God. Vengeance is God's right. We must not pray that the person who hurts us gets karma, and etc. The fourth is the prayer with faith. In James 5:15 until 16, such a prayer over in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Lately, I have often been weak in believing in God's promises to me. But I don't give up. When I look at verse 16, we must pray for others so that we can also be healed from our weaknesses. We can have a faith that is as solid as a rock that cannot be shaken. And the last one is the fifth, pray with a forgiving heart. Mark 11:25. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins. God wants us to love our brothers and sisters. If you have something against that person or that person hurts you, be quick to forgive. Just forgive whoever is on your mind first, so that the prayer you pray will not be hindered and your prayers will go straight to heaven. Don't forget to pray every day. Hal terpenting dalam berdoa, saya akan memberikan beberapa poin. Sikap hati saat berdoa, dan ada 5 poin. Yang pertama, berdoa dengan hati yang tulus. Yang kedua, berdoa dengan kerendahan hati. Ketiga, berdoa dengan hati yang murni.
Keempat, berdoa dengan iman. Kelima, berdoa dengan hati yang memaafkan. Pertama, mari kita lihat di kitab kita di 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Daud memiliki hati yang luar biasa, tulus sehingga Tuhan mengurapinya menjadi raja. Kedua, sikap berdoa yaitu sikap rendah hati. Mari kita lihat Alkitab kita di Yakobus 4 ayat 10, merendahkan dirilah di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikanmu dalam kemuliaan. Jika Anda berdoa dengan hati yang rendah, maka urapan akan ditambah-tambahkan. Urapan berbicara juga perlindungan, kekuatan, hikmat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berdoa dengan hati yang murni. Ayat di Mazmur 24 ayat 4, hanya orang-orang yang tangannya dan hatinya murni, yang tidak menyembah berhala dan tidak pernah berdusta. Yang murni maksudnya adalah tidak bercampur dengan perasaan sakit hati. Jadi kalau Anda berdoa jangan sambil mengutuk. Ya, saya kasih contoh, ya Tuhan saya berdoa Tuhan untuk orang ini, teman saya ini. Dia tuh jahat banget sama saya. Udah biar Tuhan dia ditimpa murka. Dia juga kena seperti apa yang saya rasakan. Saudara-saudaraku, Tuhan kita bukan pendendam. Dan kalau kita berdoa, kita tidak perlu untuk meminta kutuk kepada orang lain, karena memang kita tahu pembalasan adalah hak milik Tuhan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi biarlah kita berdoa dengan sikap hati yang mengasihi musuh-musuh kita. Yang keempat adalah berdoa dengan iman. Yakobus 5 ayat 15-16, doa yang demikian akan menyembuhkan orang sakit dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Dan jika dosamu ada yang telah kamu perbuat, kamu akan diampuni. Di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan hasilnya luar biasa. Akhir-akhir ini saudara, saya tuh sering lemah karena banyaknya serangan, dan Tuhan menyingkapkan semuanya itu. Dan saya ada sedikit ragu tentang janji Tuhan. Tapi di saat saya datang dengan penuh iman kepada Tuhan, maka iman saya bangkit. Dan di ayat 16, kita harus mendoakan orang lain agar kita juga dapat disembuhkan dari kelemahan kita. Kita dapat memiliki iman yang teguh seperti batu karang yang tidak tergoyahkan. Jadi pentingnya untuk saling mendoakan. Anda mungkin bisa mendoakan anak-anak Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, ya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, berdoa dengan hati yang penuh pengampunan. Di Markus 11 ayat 25, tetapi ketika kamu berdoa, ampunilah dahulu orang yang terhadapmu kamu menaruh dendam, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni dosamu. Allah menghendaki kita mengasihi saudara-saudara kita.
Jika ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Anda, atau orang itu Anda tahu menyakiti Anda, cepat-cepatlah untuk mengampuni. Biarlah Anda mengampuni aja dulu, mungkin ada di pikiran kita gitu, supaya apa yang kita doakan tidak terhalang dan langsung doa kita sampai ke surga. Oke, saudara-saudaraku, jangan lupa untuk berdoa ya tiap hari.